Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Khatimatun, yang terakhir ya, yang akhir. Al-imanu lugatun mutlaqut tasdiq. Wa minhu qaulu ta'ala hikayatun an auladi Ya'qub wa ma anta bimu'min lana. Wa syar'an at-tasdiqu bi jami' ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir itu pembicaraan yang terakhir, pengertian iman. Apa sih yang namanya iman gitu? Iman atau sini itu percaya secara lughah, secara makna umum ya, secara umumnya adalah at-tasdiq. Percaya secara arti umum itu adalah membenarkan. Wa minhu, dan dari arti membenarkan itu ini, bagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, qauluhu ta'ala itu lah, Allah Ta'ala menunjukkan di dalam Al-Quran. Nama Al-Quran itu adalah kalam petunjuk, bukan kalam sifat tapi kalam petunjuk. Jadi umpamanya ada qala Allah itu maknanya Allah Ta'ala menunjukkan di dalam Al-Quran, bukan Allah Ta'ala bicara dalam Al-Quran. Tuhan bicara dalam Al-Quran dah kayaknya. Ya, Allah Ta'ala menunjukkan sifat kalamnya ya. Kalau kalam sifat itu gitu ya. Kalau Allah Ta'ala menunjukkan dalam Al-Quran dengan sifat kalamnya, Allah Ta'ala menunjukkan di dalam Al-Quran. Hikayah itu sejarah atau cerita, peristiwa yang dibicarakan, peristiwa yang pernah terjadi. An auladi Ya'qub, dari putra-putra Nabi Ya'qub. Wa ma anta bimu'min lana, dan apakah engkau dan tidaklah engkau percaya atau membenarkan kami semua. Itu ada ceritanya. Jadi cerita itu ketika putra-putra Nabi Ya'qub itu membawa pakaian Nabi Allah Yusuf yang sudah robek-robek dan berlimang darah, ditunjukkan kepada Nabi Ya'qub bahwa yang terjadi pada Nabi Yusuf ini adalah diterkam serigala, mati diterkam serigala. Dan setelah
diceritakan peristiwanya. Ini sebuah artinya di sini mengelabui lah. Jadi putra-putra Nabi Yakub itu mengelabui bapaknya bahwa membuat cerita yang tidak sebenarnya dengan bukti, ini bawa bukti. Jadi dia menunjukkan bahwa seorang nabi itu nggak bisa dibohongi, apalagi dibohongi saja nggak bisa. Bohong yang nggak bisa, apalagi dibohongi. Itu namanya mukjizat bagi para nabi ya. Nabi itu nggak bisa dibohongi, apalagi dibohongi aja nggak bisa. Jadi putra-putra Nabi Yakub itu menunjukkan istimewanya, menunjukkan cerdasnya Nabi Yakub. Sama dengan mengatakan begini, bapak saya itu nggak bisa dibohongi, bapak saya itu nabi lah, begitulah. Kita tahu yang namanya putra-putra Nabi Yakub itu adalah nabi semua. Nah, yang menunjukkan nabi adalah nabi yang lain, begitulah. Ya, Nabi Isa menunjukkan kenabian Nabi Muhammad, nanti akan datang Nabi akhir zaman yang ciri-cirinya seperti ini gitu. Jadi di antara Nabi dengan Nabi itu saling memperkenalkan terhadap umat. Kalau kita mau terbawa oleh cerita para Nabi itu harus ada takwil. Nggak boleh dimakan mentah-mentah, itu nggak boleh, harus ada takwil. Nah, ketika kembali pada cerita tersebut, Nabi Yakub, apakah Nabi Yakub itu percaya apa yang disampaikan oleh putra-putranya? Itu mengatakan wa ma anta bimu'min lana, dan tidakkah ente, ngomong sama bapaknya, itu percaya membenarkan kami semua dengan apa yang kami ceritakan. Nah, itu bukan hanya membawa pakaian yang berlumuran darah saja, sak serigalanya juga dibawa. Nah, Nabi Yakub bertanya sama serigala. Wong serigala ditanyain bisa ngomong. Nabi Yakub bisa paham apa yang diomongkan serigala, paham. Dan serigala ini juga diajak ngomong sama Nabi Yakub juga paham. Nabi ya. Nabi Sulaiman, para tentaranya itu hewan semua. Hewan tuh jadi bala tentara. Semut aja Nabi Sulaiman tahu bahasanya. Hal-hal yang luar biasa terjadi bagi para nabi itu menunjukkan apa? Kebenarannya para nabi. Ini Allah Ta'ala menunjukkan kebenaran para nabi itu dengan menjadikan hal-hal yang luar biasa pada diri nabi atau pada wilayah-wilayah yang ada pada nabi itu sendiri. Akhirnya si serigala itu ditanya, serigala, kamu dari mana? Asal kamu? Saya dari Bukit Kan'an namanya. Ada Bukit Kan'an itu satu pegunungan yang disebut Pegunungan Kan'an. Nah, wilayah di mana kita nggak tahu dah. Pokoknya dalam sebuah riwayat itu serigala yang ditanya oleh Nabi Yakub, ente dari mana? Si serigala mengatakan saya dari Bukit Kan'an. Ada setengah riwayat Bukit Kan'an itu di mana bukit itu Kan'an putra Nabi Nuh menaiki bukit tersebut. Bukit itu sendiri tenggelam ketika peristiwa banjir Nabi Nuh. Ya, akhirnya, nah terus tujuanmu ke sini apa? Sampai dari tempat yang sangat jauh kamu datang ke wilayah saya.
Setengah riwayat itu peristiwa Nabi Yakub itu di Mesir. Nah, Nabi Yusuf itu adalah pernah menjabat jadi gubernur Mesir. Terus akhirnya kamu datang jauh-jauh ke wilayah sini ada apa? Jawab dikala, ya saya datang ke sini adalah mau berkunjung, melihat, bertemu dengan utusan Allah, dengan Rasul untuk menemuimu dan menemui Nabi Yusuf. Tapi saya keburu ketangkep, si serigala tersebut difitnah. Saya keburu ketangkep oleh oleh anak-anakmu dan saya dibawa ke sini. Alhamdulillah saya bisa melihat kamu dan melihat Nabi. Jadi mau silaturahmi, itu serigala mau silaturahmi. Lah bukankah kamu yang artinya menerkam putra saya Yusuf? Bagaimana saya bangsa hewan ini tidak akan berani apalagi makan dagingnya Nabi, apalagi nerekam. Itu bukan wilayah kami, kata si hewan. Hewan pun tahu wilayahnya. Tidak sekali-kali para nabi itu jadi korban terkaman hewan buas, itu mustahil gitu. Ikan buas saja nggak berani nelen aja berani. Ya, seperti Nabi Allah Yunus ketika dilempar di lautan ini dimakan sama ikan besar. Ya bukan ikan besar itu artinya terjadi ayo makan seperti lahapnya apa makanan, bukan, malah Nabi Yunus malah ada di dalam perut ikan selama 40 hari. Ada mengatakan 40 tahun, ada mengatakan 40 hari. Sampai di daratan Nabi Yunus dimuntahkan dalam keadaan hidup. Ini tidak ada seekor hewan pun, apalagi memangsa, apalagi mencakar-cakar jasa para nabi. Ini nggak bakalan berani, kata hewan buas. Serigala kan hewan buas, itu bukan wilayah saya katanya. Apalagi para nabi, wali-walinya saja itu khodamnya bangsanya macan saja jadi hewan-hewan buas tuh. Semua jadi khodamnya para wali. Ini wali saja ya, mereka hewan saja itu takluk sama para wali, jadi sahabatnya lah. Banyak peristiwa dulu itu, apalagi sahabat-sahabat Nabi ya, para wali-walinya itu berteman dengan harimau. Sampai nama-namanya pun ada seorang wali nyari kayu di hutan, yang bawa kayunya itu macan. Nah, itu man khofa, jadi orang yang takut kepada Allah, maka takutlah semua apa-apa yang ada di bumi ini. Jadi orang yang takut kepada Allah ditakuti oleh seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Apalagi para nabi. Para nabi itu ditakuti, hewan-hewan pada takut oleh para nabi. Apalagi nabi, wali-walinya begitu. Wali saja, hewan-hewan pada takut sama wali-walinya Allah Ta'ala. Itu. Jadi barang siapa yang khauf Allah, orang yang takut kepada Allah, maka takutlah semua apa-apa yang di bumi kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang meladenin Allah, maka semua apa yang di bumi pun akan jadi peladannya. Itu mudah-mudahan kita tergolong ya. Ya setidak-tidaknya walaupun cere-cere, tapi cere-cere ya kita nggak ada mau ditakut, kita malah ada Allah dan mati yang takut kita ya malah.
Akhirnya setelah serigala itu ditanya oleh Nabi Yakub, ini saudara-saudaranya sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Kata serigala, bagaimana saya akan menerkam para nabi? Saya datang ke sini ini justru mau bersilaturahmi kepadamu dan kepada Yusuf. Tapi saya di tengah jalan ditangkap, difitnah begini. Ya itu sudahlah, kamu pulang saja. Dilepas serigala itu. Nah putra-putra Nabi Yakub yang lain ya merasa malu lah. Mau cari saudaranya lagi yang dibuang ke sumur. Sudah bagaimana? Enggak bagaimana itu. Jangan lewat begitu ya. Sampai di sini wa ma anta bimumin lana. Itu kalimat itu ada peristiwanya. Kemudian wasyar'an dan secara syar'an adalah at-tasdiq bi jami'i ma ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lughat wa syar'an. Pertama lughat secara lughat di mana tasdik membenarkan. Secara syara adalah membenarkan apa yang disampaikan para nabi. Apa yang disampaikan ya. Apa yang disampaikan tasdik membenarkan dengan semua apa yang disampaikan para nabi. Dan yang disampaikan oleh para nabi ini apa? Adalah jami'a ahkam syar'iyyah. Semua hukum-hukum syariat, membenarkan semua hukum-hukum syariat. Yang wajib ya diakui wajib, yang haram diakui haram, yang makruh diakui makruh. Nah itu namanya membenarkan begitu. Ya. Mamanya melakukan sesuatu yang haram, tapi dia ngakuin ini haram. Nah itu namanya masih termasuk orang beriman kepada Rasul. Nah, bagi sebaliknya yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu keluar dari iman. Berarti maknanya apa? Kafir. Walaupun dia tidak melakukan tapi mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan. Nah, kayak ada satu namanya ada seorang dapat upah barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, diopain misalnya ya. Ya ada cerita ini pada zaman Belanda. Ada seorang qadhi itu di sini ya ketua agama, orang yang bekerja di dalam MUI lah, majelis ulamanya itu pada zaman Belanda. Qadhi itu ya penghulu lah. Penghulu itu orang yang bekerja untuk agama, namanya penghulu. Nah, ada seorang pembesar Belanda, seorang pembesar penjajah Belanda ya. Dia akan menjual produk berupa apa yang diharamkan oleh agama. Akan menjual produk berupa minuman. Yang minuman tersebut ini bercampur alkohol. Yang bila diminum itu oleh orang Islam itu haram lah. Ini kalau dijual di tengah-tengah orang Islam jelas tidak akan laku. Untuk laku harus ada pernyataan dari qadhi halal, minum ini ada minuman yang halal. Lah penghulu tersebut diundang sama pembesar Belanda pada saat itu. Bagel, ente gajinya berapa? Ya saya gajinya sekian golden lah ya. Kalau dulu namanya golden. Itu mata uang Belanda namanya golden. Golden bahasa sini emas lah. Mata uang Belanda dulu emas. Ya hanya ente gajinya berapa? Kalau PNS berapa ya, mamanya ya
10 juta lah. Saya gaji 10 juta, Antuan. Oh, 10 juta. Kamu akan saya naikkan gaji kamu menjadi 50 juta. Ya seneng lah. Tapi ada syaratnya. Kamu akan saya naikkan pangkat dan naik gaji, dan ada beberapa hadiah-hadiah lah. Apil ada syaratnya. Syaratnya apa, Tuan? Syaratnya ini, saya ini punya produk, supaya produk saya ini laku di tengah-tengah orang-orang Islam, berupa minuman. Nah, kamu cuman ngasih label halal saja, bahwa minuman ini adalah halal. Kayak makanan tuh kalau sudah ada label halal dari MUI kan umat Islam nggak ragu-ragu. Nah, kata si penghulunya, wah ini saya minta waktu, ini bukan main-main masalahnya. Saya minta waktu, saya merenung dulu. Pulang ini penghulunya, pulang ngelamun saja lah, nemu sama bininya. Kata bininya, Kang, Pak, bahasa sinilah, iya ada apa? Ente kelihatan kayak orang gelisah, ada apa? Wah ini saya ini bingung menghadapi satu masalah. Coba ceritakan sama saya, barangkali saya bisa memecahkan permasalahannya. Ini urusan kantor, urusan agama, musyawarah sama bininya, ya bubar kan. Gini, saya ini berapa waktu ini merenung ini, ada penawaran dan juga ada resiko. Kalau saya ngelawan, tidak mau menyetujui ini, produk ini dihalalkan, saya dikeluarkan dan saya mungkin dipenjara. Tapi kalau saya menghalalkan, naik gaji saya menaik jadi 5 kali lipat, yang 10 juta menjadi 50 juta, bahkan saya dikasih souvenir, dikasih hadiah-hadiah yang besar. Bininya jawabnya gimana? Udah gini saja, Kang. Saya yang keluar dari rumah apa ente yang keluar dari rumah? Ini gara-gara jujur sama bininya urusan kantor. Kalau ente tidak mau menghalalkan, artinya keluar dari pekerjaan mau makan apa, bini kan begitu. Kalau kamu nggak kerja di pemerintahan, namanya PNS sih, ini mau makan apa kita? Nah lebih baik ini, kalau kamu tidak menghalalkan, tidak menerima penawaran dari Tuan Belanda, ya saya keluar dari rumah, maknanya minta cerai. Ya, tadinya anteng jadi rame. Ini kalah udah ini, tadinya sudah di antara dua perkara ini, keluar dari PNS atau meneruskan. Kalau dia tidak tanda tangan, dikeluarkan dari kerjaan. Kalau tanda tangan, artinya kasih label halal, dia tetap bahkan dapat hadiah. Malah bininya nambahin begini, yang penting kan kita nggak minum, Kang, cuman menghalalkan saja. Mikir, ya sudah, karena ini ditekan sama atasan, juga ditekan sama bini sih ya urusan. Kalau bini kan penekannya urusan perut kan. Akhirnya ya sudahlah, begitu berangkat kantor, gimana Pak Kiai? Ya saya pertimbangkan, enggak apa-apa deh, saya kasih label halal udah. Nah ini termasuk yuhallilu ma haramallah. Jadi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ini riddah, artinya murtad. Seketika itu murtad udah. Jadi namanya murtad itu nggak usah nunggu, nggak Jumatan 3 minggu kelamaan. Menghalalkan apa yang diharamkan saja sudah murtad. Pakai nunggu 3 minggu lama amat.
air. Setelah itu pembesar Belanda ini pertimbangkan, coba ini namanya kiai kan, itu saja nggak mustahil ketika ada penawaran yang enak jadi murtad. Memang tujuan orang-orang ini adalah mau minta teman lah. Nyamar orang kafir itu selalu minta teman. Akhirnya ada Arab kelotokan ya, Arab kelotokan adalah preman. Kerjanya minum. Ya kerjanya minum, ada sering ya namanya Arab kelotokan gimana? Pegangnya botol kalau gitu udah. Mau tahu sampai di mana ini yang dianggap preman itu bagaimana tentang iman loh ini, mempertahankan agamanya. Yang satu lagi ini kiai tidak mempertahankan agamanya. Jadi walaupun ini preman ini mau kita juga religius apa enggak orang ini seorang kiai kelihatan religius luarnya doang tapi dalamnya enggak religius. Panggil itu Arabnya, Rab sini Rab. Ente kan biasa tuh apa namanya minum alkohol apa. Oh itu memang hobi saya kata dia. Sekarang gini dah, ente saya bebaskan minum tanpa bayar semau ente. Di mana ente khusus untuk ente saya bebaskan tidak bayar sama sekali asal kamu minum produk saya kamu gratis. Saya kasih hadiah lagi saya gaji. Apa? Ada syaratnya cuman. Apa syaratnya? Syaratnya cuman satu, kamu menghalalkan nanti jadi tukang iklan kan lah, menjadi juru iklannya satu tadi ya dalam sales, jadi sales. Sebab kamu ngomong saja ini sudah disetujui oleh penghulu tersebut bahwa ini sudah ada label halal, tinggal salesnya ente. Kata Arabnya perang dulu. Kalau cara begini lebih baik kita perang. Ini orang peminum. Jadi disuruh menghalalkan nggak padahal minum, tapi lah minumnya ini haram. Dia tetap dosa, dapat dosa besar tapi tidak kafir. Ya orang mukmin. Jadi mukmin kelotokan namanya. Orang mukmin yang melakukan suatu perbuatan dosa tidak sampai pada kekafiran. Jadi di sini dia atas bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi, artinya membenarkan apa-apa hukum syariat. Jadi yang haram dia meningkatkan haramnya, yang halal dia mengikatkan halalnya. Jadi enggak mau berubah. Ini orang religius hatinya. Jadi mukmin itu tertanam di dalam hatinya. Kalau amalnya sih hancur-hancuran dah, tapi tidak sampai dia kafir, hatinya religius. Lah ini sebaliknya, luarnya religius, ya, hatinya peci putih haji, penghulu lagi, tapi hatinya tidak religius. Jadi yang satu munafik, lah yang satu itu mukmin maksiat. Namanya ada mukmin asli, ada munafik. Kalau munafik religius luarnya, hatinya kufur. Kalau ini religius dalamnya, luarnya maksiat. Nah, ya kan sini wasyar'an, dan arti secara syara artinya adalah imtitsalur awamir wajtinabun nawahi. Atas dik bijami ima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya membenarkan pada semua apa yang dibawa oleh Nabi. Waqtalafa fi makna tasdik. Dan ulama ada yang berselisih pendapat di dalam mengartikan tasdik tersebut. Artinya berbeda pendapat di dalam mengartikan tasdik. Wa qala ba'duhum, perkataan pendapat sebagian para ulama di samping tasdik bahwa yang namanya iman yaitu makrifat. Ya nama iman itu adalah makrifat.
Fa kullu man arafa ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mu'min. Jadi bukan sekedar tasdik membenarkan saja. Dia membenarkan, punya alasan, dia membenarkan dan tahu dasar-dasarnya, membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh para, bukan main benar tapi tidak tahu dasarnya, tanpa mengetahui. Dia mengatakan bahwa Nabi itu benar, yang disampaikan adalah syariat, adalah perintah dan larangan Allah. Apa dasarnya kamu tahu enggak? Tapi ini termasuk mukmin, ini pendapat sebagian. Lah, ada mengatakan belum mencapai iman tanpa makrifat, membenarkan, tahu apa yang dibenarkan. Jadi kamu membenarkan bahwa dia seorang nabi dan membawa ajaran syariat, apa dasarnya? Tahu dasarnya, dia bersifat sidik, tabligh, amanah, fatona. Jadi tahu apa makrifat tadi itu, mau tahu apa buktinya, bisa membuktikan apa yang dibawa oleh Nabi itu benar. Ya, umpamanya tanya gini ya, Al-Quran itu benar enggak sih? Al-Quran ini benar, karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini apa yang ada di dalam Al-Quran semua adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Lah tahu ini benar enggak Al-Quran? Bagaimana taunya Al-Quran ini benar? Gitu kan? Bukan hanya iman kepada Al-Quran tapi tidak tahu benarnya. Kamu tahu Al-Quran ini benar itu apa dasarnya? Harus tahu dasarnya kan? Apa buktinya kalau Al-Quran ini benar? Wong ente nggak bisa baca Quran kok ngomong benar. Mengakui bahwa Al-Quran ini benar berarti mengakui bahwa Al-Quran ini benar, mengimani Al-Quran kan begitu kan, berarti membenarkan Al-Quran kan. Itu apa buktinya Quran ini benar? Buktinya Al-Quran ini benar, yang membawa Al-Quran ini benar kan begitu. Nah, yang membawa Al-Quran adalah Nabi. Ya, Nabi itu kan ditemukan benarnya. Jadi menemukan kebenaran Al-Quran ini dalilnya adalah yang membawa Al-Quran adalah orang yang benar. Kalau yang membawa Al-Quran ini bukan orang yang benar, bagaimana bisa membenarkan Al-Quran? Faqala ba'dhum, maka perkataan pendapat sebagian ulama yang namanya iman itu adalah makrifat likulli man arafa ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya maka semua orang yang mengetahui apa yang diajarkan oleh para nabi. Berarti di sini membenarkan nabi. Jadi iman kepada Nabi ya tahu dasarnya. Iman kepada Al-Quran karena yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran. Misalnya ya, Nabi membawa Al-Quran. Tahunya Al-Quran benar apa? Buktinya Nabinya benar. Karena yang membawa adalah orang yang benar. Kayak orang tanya, surat, kamu tahu ini surat benar enggak? Dari Umar mamanya lah. Ketahuinya surat ini benar bagaimana? Karena Umar itu enggak pernah bohong. Berarti apa yang dibawa mesti benarnya. Padahal belum tentu tahu isinya apa. Akhirnya karena ini yang membawa adalah orang yang benar, mencoba untuk melihat isinya. Kalau umpamanya yang bawa ini pernah bohong, taunya surat ini benar, bagaimana? Siapa yang bawa? Umar pernah berbohong. Ngapain saya mempelajari isinya, wong yang bawa saja belum tentu orang yang benar. Jadi orang memelihara Al-Quran ini karena apa? Karena yang membawa ini orang yang siapa? Adalah para rasul lah ya. Makanya mengetahui apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh para nabi itu benar,
bahwa mukmin, maka dia termasuk orang mukmin. Wa yuradu ala hadza tafsir anal kafira alifun wa laisa bimumin. Ada penolakan begini, atas begini penjelasannya, bahwa sesungguhnya memang kafir itu mengetahui, tapi dia bukan orang mukmin. Orang kafir pun mengetahui misalnya, tapi tidak termasuk orang mukmin. Ya, seperti orang mengetahui kebenaran Nabi, tapi belum tentu dia mukmin. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti penduduk kota Makkah, karena tidak pernah menemukan kebohongannya Nabi. Mengatakan Nabi Al-Amin, tidak pernah bohong, apa yang disampaikan, yang diomongkan pas terus dengan kenyataan, tapi dia tidak punya derajat iman. Ini bagaimana? Nah, ini ada satu bantahan namanya. Ada orang tidak menemukan kebohongan Nabi. Orang yang tidak menemukan kebohongan Nabi itu menemukan apanya? Benarnya. Tapi tidak dimasukkan ke golongan orang mukmin, alasannya apa? Ini ada bantahan begitu, karena yang di atas tadi yang namanya iman itu adalah tasdik, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi mengatakan begini, mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak ada meleset sama sekali, artinya selalu pas dengan kenyataannya, namanya benar kan, omongannya sesuai dengan kenyataan, tapi tidak termasuk orang mukmin. Alasannya apa? Lah, ini kan jadi apa, permasalahan namanya. Wa yuradu ala hadza tafsir annal kafira arifun wa laysa bimumin. Ini tadi sudah ya. Wa hadza tafsir aidan, dan ini penjelasan lagi. La yatanassabu qaul al-jumhur la yunasabu qaul jumhur annal muqallid apa ya? Annal muqallida mu'minun ma'anahu laisa arifun. Dan ada penjelasan lagi yang tidak dinisbahkan. Penjelasan tersebut itu adalah pendapat jumhur. Jadi ada pendapat yang mana pendapat tersebut bukan dinisbahkan kepada pendapatnya jumhur. Mengatakan begini, annal muqallida mu'min, sesungguhnya orang taklid itu mukmin, ma'a annahu laisa bi'arifin, serta dia bukan orang yang tahu. Jadi bukan orang makrifat, tapi namanya taklid sih ya. Yang namanya ada penjelasan lagi bahwa nisbahnya bukan nisbah kepada jumhur, bukan. Artinya bukan jumhur, ini adalah jumhur ulama ya. Jadi pendapat ulama-ulama besar, bukan. Dia begini, bahwa orang muqallid itu mukmin, orang yang tidak makrifat juga termasuk golongan orang mukmin. Tapi yang pendapat demikian bukan pendapat yang nisbahnya kepada ulama jumhur, bukan. Ada sekelompok lagi. Fatahqiq, maka yang jelas begini. Jadi kan perdebatan di atas mengatakan makrifah ya, mukmin itu adalah tadi tasdik atau satu makrifat, mengetahui apa kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, yang ketiga, tapi di sini bahwa taklid juga orang taklid tidak tahu, bukan makrifat juga termasuk orang mukmin. Ini pendapat yang tidak nisbah kepada jumhur. Ini pendapat ketiga ini. Nah, yang benar bagaimana? Yang nyata, yang pas ya. Penjelasan artinya tafsir tasdik, mentafsirkan, menjelaskan tentang tasdik
bi annahu hadisun nafsi. Yang namanya tasdik itu apa sih, kan gitu kan tahqiqnya. Yang nama membenarkan itu adalah hadisun nafsi at-tabi' lil jazmi. Omongan hati yang mengikuti kemantepan. Jadi hatinya mantep dan ngomong, itu namanya tasdik. Bukan tasdik di mulut saja, tapi hatinya tidak mantep. Jadi tasdik, dengan ketasdikan tersebut hatinya berkata yang mengikuti kemantepannya. Sawaun kana yajzamu anid dalil, artinya sama adanya itu jazm mantepnya dengan dalil, ya. Jazm yang mantep jazm itu dengan dalil. Jazm dengan dalil itu yusama ma'rifat. Jadi mantepnya sesuatu dengan pembuktian itu disebut namanya ma'rifat. Jadi ada mantep tanpa dalil. Jadi ada mantep tanpa melihat dalilnya. Itu yang disebut apa namanya? Taklid. Dia itu nabi sih. Masa nabi dia udah ikut saja, ya percaya dah dia adalah seorang nabi. Yang namanya taklid itu berdasarkan apa? Husnudzon fil mukhbiri itu. Artinya hanya membenarkan apa yang dibawa berita dari orang yang dia sukai gitu. Dia seorang kiai, mana mungkin kiai bohong, saya percaya dah. Jadi tanpa dilihat pembenarannya. Ini yang benar begini. Tafsir tasdik itu adalah bi annahu hadisun nafsi tabi' lil jazm. Sawaun kana yajzam an dalil wa yusama ma'rifat au an taklid. Maka wa an taklid wa yakhrujul kafir li annahu lam yakun indahu hadisun nafsi li anna ma'na hadisun nafsi an taqulu raditu bima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya di sini hadisun nafsi, ya. Jadi omongan hatinya sendiri. Itu begini namanya. Apabila kamu mengucapkan saya ridho dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi raditu billahi robba, bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu adalah omongan hati setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Omongan hati ini dengan dasar mantap, tidak ragu tentang apa yang disampaikan oleh Nabi. Setelah dia tahu apa yang disampaikan oleh Nabi, dia mengatakan saya ridho dalam hatinya, bukan teriak-teriak, bukan, ya. Itu bahasa hatinya, raditu billahi robba, saya ridho kepada Allah sebagai Tuhan saya. Nah, di sini kalau orang ridho kepada Allah, mananya ridho kepada qada dan qadar, misalnya, ya. Dijadikan orang melarat ya ridho, dijadikan orang kaya juga bombong, jadi lebih bombong lagi lah. Dijadikan dia itu sakit ya ridho di sini tidak mengingkari perintahnya, tidak sekali-kali menyekutukannya. Namanya ridho itu makrifat, bukan ridho tanpa makrifat. Ridho kepada Nabi, ya, ridho kepada agama, dan seterusnya lah. Nah, itu omongan di dalam hati. Ya annahu lam yakun lahu hadisun nafsi li anna ma'na hadisun nafsi antakula raditu bima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridha dengan apa yang disampaikan oleh para nabi itu di dalam hatinya. Di dalam hatinya ngomong, saya kok namanya bombong lah. Bombong itu dasarnya apa?
tahu yang disampaikan itu tidak ditemukan salahnya. Yang disampaikan selalu pas semua. Pas dengan apa dalilnya. Lah orang itu berpegang kepada dalil akli pas. Jadi, Nabi menyampaikan bahwa alam semesta ini semua seisinya itu adalah dituhani oleh Allah Ta'ala. Kok cocok dengan apa yang ditemukannya. Jadi seisi alam semesta ini dituhani. Bukan seisi alam semesta itu tidak dituhani. Semua yang ada di dalam diri kita juga dituhani. Nah yang nuhani siapa? Kalau ngomong siapa? Namanya Allah. Yang tahu ya namanya dituhani itu ya diciptakan. Nah, dipakai dalil lah. Orang melihat keberadaan adanya Allah itu dengan wujudul alam itu pakai dalil. Kenapa nggak pakai wujudul alam saja? Kalau pakai wujudul alam itu jadinya apa? Taklil namanya. Dalil itu pakai taklil. Bagaimana? Yaitu dalilnya orang umum lah. Kita jangan jadi orang umum lagi ngaji tauhid kok pakai dalil itu, namanya sama dengan ngajinya, sama dengan dalilnya orang yang tidak ngaji. Namanya dalil jadi elat. Namanya adanya Allah itu adanya alam itu namanya dalil elat. Ya adanya geraknya cincin itu karena geraknya si jari. Kalau nggak ada geraknya jari, nah jarinya nggak gerak. Kan sama dengan kalau tidak ada alam, nggak ada Tuhan. Itu namanya elat. Elat itu begini namanya elat itu. Hilang salah satunya nggak bisa, hilang dua-duanya juga bisa. Harus ada dua-duanya. Itu namanya elat. Namanya ada geraknya tangan, ada geraknya baju misalnya ya. Bajunya di tangan sih. Kalau nggak ada bajunya, kalau tangannya nggak gerak, bajunya juga tidak gerak. Berarti ada tangan gerak, ada baju gerak. Tidak ada tangan gerak, ya tidak ada baju yang gerak. Berarti tidak boleh bilang salah satunya, harus ada harus ada dua-duanya. Itu namanya elat begitu. Ada alam, ada Tuhan. Nggak ada alam, kan begitu seterusnya. Itu namanya dalilnya orang umum yang begitu. Itu batal itu dalil begitu. Namanya ngomong ada telepon, ada sapi, nggak ada telepon. Lah itu begitu akhirnya. Makanya sapinya di mana lah ya. Teleponnya di sini. Ini ada telepon pasti ada sapinya, nggak di sini, sapinya ada di Madura. Saya bawa telepon dari Madura ke sini mau ngomong apa? Itu begitu, yang begitu artinya dibantah masih bisa. Nah kalau pakai dalil hudusul alam itu yang benar. Barunya alam karena ini barunya alam itu untuk dalil adanya, butuh kepada yang bikin, begitulah. Yang bikin siapa? Yang bikin namanya Allah. Itu namanya cukup dengan ada yang bikin saja sudah cukup. Kalau yang bikin siapa, namanya siapa saja namanya, sudah bebas namanya. Mau ngomongnya namanya Allah boleh, ngomong namanya Ar-Rahman juga boleh. Yang bikin siapa? Yang bikin Tuhan. Ya boleh Tuhan namanya sih. Tuhan itu nama yang bikin alam. Nah beda dengan yang dinamai lah, beda. Itu namanya nyari yang dinamai. Nah, kamu kok percaya, kamu kok benarkan itu adalah nabi, apa dasarnya? Mamanya ya, kamu kok membenarkan agama ini benar, bahwa yang dibawa nabi itu kan agama. Kamu kok percaya agama ini, membenarkan agama, dasarnya apa sih? Orang membenarkan agama, mengikuti agama itu punya dasar, bukan mengikuti tanpa dasar. Nah agama itu yang membawa nabi, punya alasan kan. Nah ini seterusnya begitu.
dibaca Nabi SAW, wa nafsul kafir, dan nafsianya orang yang kafir itu la taqulu zalika. Orang kafir itu nafsianya tidak pernah mengatakan saya ridho kepada Nabi. Walaupun dia mengatakan saya percaya dia Nabi, begitulah. Karena tidak pernah bohong orang ini, tasdik enggak? Membenarkan. Karena apa? Enggak pernah melihat bohongnya, tapi tidak termasuk mukmin. Bagaimana? Karena hatinya tidak mantap tentang kenabian. Jadi di sini hatinya tidak sampai mengucapkan saya ridho. Adalah jazm tapi tidak ridho. Jadi ada di sini qabul wal jazm lah ya. Ada qabul wal jazm. Id'an kan jazm. Id'an kan sama dengan jazm itu tadi. Id'an itu jazm, hadisun nafsi, id'an namanya. Ada qabul, nerima. Nerima itu ngakuilah bahwa Sayyidina Muhammad tidak pernah bohong. Orang-orang kafir Makkah itu tidak pernah melihat kekeliruan atau suloyone Nabi ketika ngomong, selalu pas semua. Apa yang diomongkan Nabi pasti terjadi. Apa yang diomongkan Nabi tepat dengan akalnya. Semua diterima oleh akal, baik itu akal maupun ada maupun apa. Tapi dia tidak mau menerima agama, punya alasan apa, kan begitu kan? Kok masih tetap kafir saja? Padahal qabul, iya qabul tapi bighori id'an namanya. Qabul tapi tidak jazm. Terima tapi hatinya tidak mantap, masih cari terus bukti-bukti yang lain. Nanti ada terima tapi tidak jazm. Nanti disebut namanya qabul bighori id'an, qabul bighori jazm. Artinya hatinya tidak sampai ke hatinya mengatakan sendiri saya ridho, bukan. Yang namanya ridho di sini melakukan sebuah kepatuhan, dasarnya begitu. Kayak orang kafir itu tidak bisa mengatakan Nabi bohong, enggak, mengatakan Nabi benar, tapi kenapa tidak termasuk mukmin? Tetap kafir saja karena hatinya tidak bombong. Namanya orang yang namanya hatinya bombong itu kan kata mau disembelih juga bombong. Bukan ngakui benar tapi tidak bohong. Ya kayak orang begini. Orang percaya sama dokter. Ya. Orang sakit ke dokter. Ya jelas ini dokter bisa dipercayalah. Semua yang disarankan dokter ngikutin enggak? Makan obat sekian hari, bayar dan sebagainya. Tapi hatinya bombong nggak ketika suruh bayar. Grundel hatinya. Nah ini hatinya tidak sampai kepada hatinya tidak ngomong saya bombong. Cuman luarnya ngakui bahwa ini dokter yang sebenarnya. Obatnya juga casplang. Tak begitu disuruh bayar sekian, grundel hatinya. Lah perintahnya kan begini itu benar, tapi ketika suruh melakukan sesuatu, namanya kamu ngeluarin zakat dah, nolak. Ya seperti penolakan orang-orang zaman pada saat itu kan menolak perintah zakat, diingkari. Itu murtadin begitu kan, murtad kan sama dengan kafir kan ya. Padahal di sini dia ya membenarkan Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, nggak pernah bohong sih. Tapi ketika perintahnya datang, hatinya nggak bohong. Puasa enak-enak, kan kok puasa, buat apa sih puasa? Nyusah-nyusahin orang saja. Apalagi kalau orang itu hartanya mau diambil buat lah, dianggapnya penjajah lah, akhirnya begitu. Nah itu tidak sampai pada hadisun nafsi. Wa nafsul kafir, nafsi hatinya orang kafir itu la taqulu zalika. Hatinya orang kafir itu tidak mengucapkan sebagaimana hatinya orang mukmin. Hatinya orang mukmin tadi
adalah jazm. Wa artinya apa? Takul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Itu sudah konsekuensi namanya. Bukan ngakui benar tapi hatinya nggak bombong. Jadi luarnya kayak manusia tapi hatinya belis lah. Itu kan bahasa orang-orang. Begitu roti adamiyin kan. Wah, jadi surahnya surah manusia tapi wa qulubuhum hatinya syayatin. Itu kan Dajjal itu begitu. Mati pengikut Dajjal itu Masya Allah ya pakai mau nyesatin orang Islam itu ya pakai sorban, pakai gamis ya bisurati adamiyah lah. Wujuhum ka adamiyah. Wajahnya seperti manusia. Ya pakai sorban, pakai gamis. Tapi wa qulubuhum qulubus syayatin. Hatinya mereka itu hati syaitan, hatinya belis. Wa dakhala al-mukallaf fa innahu indahu haditsun nafsi tabi lil jazmi. Wa in lam yakun jazmu ani dalil. Dan apabila tidak ada jazmnya itu beserta dalil. Wa mimma yajibul iman bihi aidan ma'rifatun nasabu sallallahu alaihi wasallam wallahu alam. Akan kita lanjutkan besok pagi ya. Ini sudah pada membicarakan tentang nasabnya baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu dari ibunya, baik itu dari abahnya maupun dari ibunya. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala asrafna faktub alaina tauba tasir li kulli hawba waskur lana wa amin wa ahli wa ighfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasa'il bilali wa kulli jama'a Wa